Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Makhluk mitologi, makhluk legenda, atau makhluk fantastis adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Maka dari itu, orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk mitologis sebagai makhluk imajiner atau makhluk khayalan. Namun beberapa makhluk tersebut pernah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah makhluk mitologi yang pernah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harith. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin dari kalangan jin. Sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah, yaitu bendaharawan surga. Selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah, Azazil adalah imam dari para malaikat dengan wajah yang rupawan dan memiliki 4 sayap. Sejumlah ulama seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Said bin Musayyib mengatakan iblis itu adalah pemimpin para malaikat yang ada di langit dunia, atau langit yang paling bawah dari 7 lapisan langit. Pada suatu riwayat, Ibnu Abbas mengatakan, sebelum dilaknat oleh Allah, iblis termasuk kelompok malaikat yang disebut Al-Jin dan ditugaskan untuk menjaga surga. Iblis kala itu adalah salah satu makhluk yang paling dihormati, paling rajin beribadah, dan paling banyak ilmunya. Ia berparas rupawan dan memiliki 4 sayap. Namun akhirnya ia menjadi buruk rupa setelah Allah mengusirnya dari surga. Sekarang sosok Azazil sangat menyeramkan setelah ia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan sebutan iblis dan mengubah wajahnya menjadi bentuk seperti babi hutan. Kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Tak hanya itu, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti ketel tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil dalam literatur agama Samawi disebut sebagai Lucifer. Lucifer merupakan iblis paling terkenal di dunia, memiliki pangkat tertinggi sebagai Satan atau rajanya Raja Iblis. Dalam dunia iblis, ia dijuluki sebagai bapak segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh, atau yang disebut Fallen Archangel. Buruk. Buruk adalah makhluk tunggangan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj ketika peristiwa Isra Mi'raj. Buruk adalah makhluk bersayap dan bertelinga panjang yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ini memiliki wajah yang rupawan, badan yang lebih besar dari keledai. Wujud buruk dijelaskan dalam hadis dari Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda seperti berikut: didatangkan kepadaku buruk, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tetapi lebih rendah dari begal. Ia meletakkan kedua kaki depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Aku menaikinya, dan Jibril membawaku berjalan hingga sampailah aku di Baitul Muqaddas. Lalu aku menambatkan hewan itu di lingkaran tempat para nabi biasa menambatkan hewan tunggangannya. Kemudian aku memasuki masjid dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya.
Sesudah itu aku keluar. Ketika akan ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW, Buraq sempat meronta. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW hewan buraq di malam melakukan Isra. Buraq itu telah diberi pelana dan tali kendali untuk dinaiki Nabi Muhammad SAW, tetapi buraq sulit untuk dinaiki. Maka Jibril berkata kepadanya, "Apakah yang mendorongmu bersikap demikian? Demi Allah, tidak seorang pun menaikimu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang ini." Setelah itu Buraq mengucurkan keringatnya. Jika dalam pemakaian umum, Buraq itu berarti burung cendrawasih, yang oleh kamus diartikan dengan burung dari surga, bird of paradise. Sebenarnya, Buraq itu adalah istilah yang dipakai dalam Al-Quran dengan arti kilat, dengan istilah aslinya barku. Buraq menjadi tunggangan paling cepat karena tiap langkahnya adalah sejauh jarak pandangnya. Jika kita melihat dari wujud yang digambarkan oleh Anis Ibnu Malik, maka Buraq berbentuk seperti Pegasus yang banyak dijumpai dalam karya seni di Yunani, Romawi, maupun Mesopotamia. Burung Anka. Anka adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat wal Garaib Al-Mawjudat. Artinya, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung ini pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya, penyembah berhala dan pembangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut juga, Nabi Hanzalah berhasil membunuh burung besar ini dengan cara meminta doa kepada Allah untuk memusnahkan dan menghilangkan keturunannya. Burung Anka sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia dan Ponik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno, berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, burung ini tinggal di gunung yang sangat tinggi, memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga ketika terbang, ia akan menutupi matahari dan mampu membawa gajah dengan cakar tajamnya. Burung ini memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek, bahkan seperti leher unta, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu yang memiliki warna yang sangat banyak. Al-Kisai mengatakan, di kota tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh Anka yang sangat besar. Apabila binatang itu terbang, ia bisa menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika binatang itu kian membahayakan, suka menyambar anak manusia yang masih kecil, lalu dibawa ke gunung, dan mereka jadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Atas pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah berdoa agar Allah membinasakan Anka. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu, binatang tersebut jatuh dari langit dan kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi wujudnya. Dajjal. Dajjal adalah salah satu sosok paling berbahaya yang akan muncul pada hari kiamat nanti. Kehadirannya akan membawa bencana keimanan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya sebuah kekuatan bahwa Allah akan mengabulkan semua ucapannya. Ia nanti akan mempunyai banyak pengikut dan akan membunuh semua orang yang menentangnya. Nanti ia akan dibunuh oleh Nabi Isa bin Maryam. Nabi Muhammad SAW
mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai pelindung dari Dajjal. Dan kalau bisa, berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Rasulullah juga mengingatkan para pengikutnya untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal." Dia juga menyatakan tidak ada musibah yang lebih hebat daripada bencana yang ditimbulkan Dajjal sejak penciptanya Nabi Adam hingga hari kebangkitan. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat. Sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, dan matanya kabur, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh gempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang. Dalam mitologi Yunani, kisah tentang makhluk bermata satu diceritakan tentang Cyclops atau Kyklops. Mitologi ini terkait dewa-dewa Yunani seperti Zeus, Poseidon, dan Ares. Kyklops merupakan makhluk dalam mitologi Yunani yang bertubuh raksasa dan memiliki satu mata. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dideskripsikan seperti manusia-manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan sangat rakus. Ya'juj Ma'juj telah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, mereka terhalang oleh sebuah tembok besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk terbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak, dan jumlah mereka yang sangat besar sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan fasih, bermata kecil, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lain. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj, seraya berfirman, "Kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Atur." Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Ya'juj dan Ma'juj dalam kekaisaran Romawi disebut sebagai Gog dan Magog. Menurut salah satu versi Roman Alexander, Gog dan Magoti adalah raja-raja pemimpin bangsa-bangsa najis yang dihalau Alexander ke daerah di balik sebuah celah gunung. Alexander kemudian menemboki celah gunung itu untuk mencegah mereka keluar dan menganiaya bangsa-bangsa lain. Di dalam roman Alexander dan karya-karya sastra turunannya, Gog dan Magog diceritakan sebagai bangsa-bangsa pemangsa manusia. Dabat al-Ard. Kemunculan Dabat al-Ard menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Dabat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas alias monster yang muncul dari dalam bumi. Makhluk ini akan muncul di kota Mekah dekat di Gunung Safa. Setelah kejadian fenomena matahari keluar dari barat, Dabat dalam bahasa Arab yang berarti binatang atau binatang buas berasal dari debe yang berarti berjuang.
Kata ini sering digunakan untuk binatang dan serangga, sedangkan kalimat al-ard berarti bumi. Namun makna secara bahasa, Dabat al-ard memiliki arti hewan bumi atau tanah dalam bahasa Indonesia. Wujud Dabat dari al-ard Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, wajah kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa Dabat al-ard adalah seekor hewan yang memiliki bulu panjang dan bulu yang pendek, memiliki tubuh yang sangat besar. Dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari, dan Dabatul ard bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Kemudian, ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di dunia. Sebelah tangan kiri memegang tongkat Nabi Musa, dan jari tengah kanan memakai cincin Nabi Sulaiman. Ia akan keluar dari kawasan di antara Bukit Safa dan Marwah. Dabat al-ard akan berbicara dengan kata yang fasih dan jelas. Pernah pula diriwayatkan bahwa Dabat al-ard akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Abu Dawud At-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, binatang ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu, sehingga mereka akan bersama. Mereka akan saling mengenali orang yang beriman dan yang kafir. Itulah makhluk mitologi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Makhluk mitologi tersebut juga ada dalam kepercayaan agama lain. Sebagai umat Islam, kita perlu meyakini bahwa makhluk tersebut memang ada di dunia ini. Walaupun kita tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, namun keberadaan mereka pasti ada dan suatu saat nanti mereka akan muncul sesuai janji Allah. Wallahu a'lam bishawab.